Halo adik-adik mahasiswa yang menempuh mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia pendidikan, yaitu perencanaan strategi pembelajaran. Perencanaan yang baik adalah kunci begitu ya untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif bermakna bagi siswa. Kalau Sintayong dikenal sebagai perencana strategi yang baik bagi timnas, maka seorang guru itu juga dituntut punya satu perencanaan atau strategi yang bisa untuk kiranya bisa mengembangkan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang tentu sangat beragam. Pada kali ini kita akan bersama dengan ahli kita, Bapak Dr. Dian Arif Pradana MPD. Beliau yang telah berpengalaman dalam merancang begitu ya, dan menerapkan strategi pembelajaran yang sukses. Beliau akan berbagi pengetahuan bersama kita pada pertemuan kali ini, kemudian akan mengajarkan praktik baik yang sudah beliau terapkan selama ini. Sehat Pak Dian? Sehat Pak. Alhamdulillah. Kira-kira Pak Dian, sesuai dengan tema yang kita angkat pada kali ini, menurut Pak Dr. Dian Arif ini kira-kira langkah-langkah utama begitu ya. Tentu ada langkah-langkah lain, tetapi langkah-langkah utama yang strategis dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif itu gimana Pak Dian? Baik, terima kasih. Pertama kita identifikasi dulu dari apa yang namanya pembelajaran. Pembelajaran itu adalah penataan lingkungan belajar untuk kemudahan belajar siswa. Nah, untuk merencanakan sebuah pembelajaran ada beberapa aspek yang perlu diidentifikasi, mulai dari tujuannya, isinya atau materinya, metode atau medianya, dan juga terakhir adalah evaluasi. Nah, perencanaan seperti itu baik dilakukan pada saat awal sebelum pembelajaran itu dimulai. Yang namanya perencanaan adanya di awal, baru kemudian nanti kalau di akhir bukan rencana lagi tetapi bentuk refleksi dan perbaikan untuk perencanaan pada pertemuan berikutnya. Begitu Pak Mahfud. Ya, makasih Pak Dian. Dalam menyusun rencana itu kira-kira ada hambatan nggak Pak? Ada hambatan yang dihadapi nggak dalam menyusun rencana? Kemudian kira-kira cara mengatasi hambatan itu gimana Pak? Betul. Dalam sebuah perencanaan pembelajaran ya, apakah itu dari keempat aspek tadi, apakah tujuannya, medianya, materinya, atau evaluasinya, tentunya hambatan-hambatan itu bisa terjadi di aspek internal atau eksternal, atau di dalam diri atau dari luar diri guru, bisa jadi dari siswa, lingkungan kelas, kemudian suasana pembelajaran, sarana prasarana, dan beberapa hal yang lain yang itu di luar kendali kita. Maka apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk membuat sebuah perencanaan yang baik, itu yang pertama ya diidentifikasi dulu bagaimana subjek, bagaimana siswa kita, seperti apa siswa kita. Kita harus mengenal mereka. Kalau kita tidak mengenal mereka, maka apa yang dikatakan sebagai sebuah upaya untuk membangun keterlibatan belajar tadi itu sulit kiranya untuk dicapai. Itu salah satu juga atau beberapa hambatan dan juga solusi yang bisa dilakukan oleh guru. Oke, Pak Dr. Dian, saya kira untuk menentukan satu rencana begitu ya, rencana pembelajaran itu yang sama. Kalau kemudian kita analogikan kita mau perang itu kan harus tahu senjata kita itu apa. Nah, sebagai seorang guru kan juga harus tahu ini Pak, media dan sumber belajar yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Kira-kira gimana Pak Dian cara menentukan media dan sumber yang tepat itu gimana? Kalau berbicara tentang yang namanya perencanaan pembelajaran, pada aktualisasinya tidak hanya sekedar sebagai seorang sutradara, tidak hanya sekedar sebagai seseorang yang merencanakan pembelajaran.
ya bisa jadi sebagai aktornya, aktrisnya, bisa juga untuk beberapa kesempatan kita juga bisa sebagai produsernya, Produser. atau untuk beberapa kasus tertentu kita juga bisa sebagai peran pembantunya. Nah, kalau dianalogikan dalam sebuah perfilman seperti itu, maka beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Tipsnya Pak, tipsnya Pak. oleh guru adalah membuat sebuah perencanaan yang baik. Maka tips yang dilakukan adalah tetapkan dulu tujuan pembelajarannya apa. Siswa kita memiliki keberagaman karakteristik seperti apa. Kita tetapkan metodenya, sumber belajar yang tepat apa sih untuk siswa kita. Oh, kecenderungannya gaya belajarnya misalkan dominan dalam kelas itu adalah visual atau auditory atau juga kinestetik atau campuran, maka beberapa aktivitas pembelajaran itu juga bisa dikemas, bisa dalam menggunakan media audio, media video, atau juga pembelajaran di alam atau field trip dengan membuka membuka pintu begitu ya, untuk mengangkat masalah-masalah atau fenomena yang ada di dalam luar kelas, kemudian diungkap, dibahas bersama di dalam konteks pembelajaran. Gitu Pak Mahfud. Oke. Pak Dr. Dian, saya kalau dulu belajar itu selalu ada jadwal pembelajaran yang saya tempel di kamar di dinding itu. Kira-kira apa Pak? Kenapa penting enggak Pak? Nah, Kadang saya juga lupa, sering lupa Pak kalau baik. hari Senin apa. Oke, selain jadwal ya, kalau kita mengingat-ingat di pembelajaran tingkat dasar atau menengah begitu, itu ada jadwal mata pelajaran kalau saat itu. Nah, tetapi pada konteks-konteks saat ini juga kita sebagai seorang calon guru itu juga ada diminta sebuah keharusan untuk menyusun yang namanya apakah itu rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu pada konteks kurikulum 2013, atau modul ajar pada konteks kurikulum merdeka, atau pada tingkat perguruan tinggi ada yang namanya RPS, rencana pembelajaran studi per semesternya itu. Maka yang namanya tahapan-tahapan belajar setiap pertemuan itu sudah diketahui oleh siswa, maka siswa juga bisa merencanakan belajarnya, bisa merencanakan studinya untuk kesuksesan mereka pada mata kuliah tertentu. Oke. Ada kasus gini Pak Dian, kadang kalau saya pas di sekolah dulu, tiba-tiba guru saya bilang sekarang libur, Pak Guru rapat ke kota begitu kan. Nah ini gimana Pak untuk mengatasi perubahan jadwal ini? Strateginya gimana kita sebagai pendidik itu? Itu merupakan berita yang baik begitu baik ya. buat berita kami yang pada baik saat itu ya. Tetapi pada konteks sebuah perencanaan pembelajaran, khususnya untuk mensiasati kegiatan yang tidak terduga begitu, maka ada peran teknologi yang bisa diadaptasi, dilakukan di dalam setiap aktivitas pembelajaran. Apakah menggunakan sistem terstruktur yang sudah dikemas di dalam LMS, atau menggunakan penugasan dan juga proses pembelajaran dan juga penugasan yang berbasis teknologi. Misalkan mereka diminta untuk belajar apapun dan dimanapun, tetapi kemudian pada situasi tertentu di akhirnya mereka diminta untuk membuat video pendek tentang pembahasan materi tertentu. Nah, proyeknya adalah membuat video pendek. Saya kira itu bukan hal yang sulit lah untuk membuat video pendek, terlebih untuk mereka-mereka yang sudah ahli dan familiar dengan penggunaan sosial media. Gitu Pak Mahfud. Oke. Ntar Pak Dian, ini ada pertanyaan di medsos dari Mbak Yani ya. Mbak Yani dia tanya, Pak, kalau kemudian dalam perencanaan itu kita tidak sesuai dengan RPP, apakah dianggap gagal Pak? Pak Dian. Baik. Pertanyaannya gitu dari Mbak Yani. Terima kasih Mbak Yani. Terima kasih Mbak Yani tadi ya. Nah, dalam sebuah perencanaan tentunya ada kecenderungan ya, ada peluang untuk gagal. Gagal dimaksud tidak merupakan sebuah kegagalan dalam
dalam proses pembelajaran, tetapi kegagalan dimaksud adalah beberapa aktivitas lain yang muncul yang tidak dikehendaki dalam rencana yang sudah direncanakan. Ambil contoh, ketika siswa diminta untuk menganalisis sebuah masalah yang terjadi di dalam kelas, guru ingin menampilkan video pembelajaran menggunakan LCD, tetapi kemudian tidak dikira listrik mati, listrik padam. Nah, ternyata masalahnya berganti. Bukan video yang ditampilkan kemudian dianalisis sebagai masalah, tetapi yang bisa dianalisis kemudian adalah bohlam lampu yang kemudian mati. Apakah itu bisa dianalisis? Bisa, dari segi manapun bisa. Mau mengajari kecenderungan apa yang terjadi ketika listrik padam, kemudian apa yang dilakukan, dan beberapa hal yang lain. Nah, itu salah satu contohnya. Maka harus ada yang namanya siasat, atau kalau di modul ajar atau di RPP itu ada yang namanya plan, rencana A, rencana B, atau guru menggunakan apakah yang tadi misalkan strateginya itu menggunakan pembelajaran berbasis masalah, menggunakan video, tetapi kemudian ada masalah, perlu perlu upaya yang lebih rinci lagi, ya namanya siasat tadi. Begitu siasat yang bisa dilakukan guru supaya yang namanya pembelajaran sesuai rencana tadi itu tujuannya kan sudah ada ini. Nah, berarti perlu siasat. Kalau memang belum menyentuh juga di rencana, ya perlu pendekatan tekniknya atau taktiknya sampai ke arah situ bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang penting tujuannya itu tercapai. Oke. Itu tadi Mbak Yani jawaban dari Pak Dr. Dian Arif Pradana. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan jenengan di kolom chat. Terima kasih Pak Dian Arif Pradana atas wawasan dan informasinya yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada semua yang telah bergabung pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk mengikuti episode kami berikutnya. Barangkali Pak Dian ada kata penutup yang bisa disampaikan. Saya kira itu tadi materi tentang perencanaan pembelajaran. Kadang kita akan berperan sebagaimana situasi yang terjadi saat itu. Maka guru harus adaptif dan juga fleksibel dengan situasi yang terjadi. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.